Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adria Julianti. Saya dari kelas B dengan NIM 2023301032. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakpastian pengukuran atau perhitungan pengukuran. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian ketidakpengukuran, yaitu merupakan kesalahan dalam pengukuran yang ditunjukkan pada adanya perbedaan nilai yang diukur dengan nilai yang sebenarnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan sistem atau kesalahan acak. Kesalahan sistem berasal dari peralatan yang digunakan, dan kesalahan acak yaitu berasal dari kondisi yang berbeda pada saat dilakukan pengukuran. Dan ketidakpastian itu akan dibedakan menjadi dua, yaitu ketidakpastian mutlak sama ketidakpastian relatif. Yang pertama yaitu ketidakpastian mutlak, yaitu adalah suatu nilai ketidakpastian yang disebabkan karena keterbatasan ukuran alat ukur itu sendiri. Dan yang kedua yaitu ketidakpastian relatif, adalah ketidakpastian yang dibandingkan dengan hasil pengukuran. Dan ada juga jenis-jenis ketidakpastian, yaitu ada dua. Yang pertama pengukuran tunggal, yang kedua pengukuran berulang. Yaitu pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali saja. Dan untuk pengukuran berulang adalah merupakan pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali, atau lebih dua kali, atau seterusnya lagi. Dan sekarang cara meminimalisir ketidakpastian, yaitu pertama melakukan persiapan sebelum pelaksanaan seperti kalibrasi dan mengecekkan alat. Yang kedua, tahu tentang teori pengukuran. Yang ketiga, paham dengan jenis-jenis alat ukur dan cara koreksinya. Dan yang keempat yaitu menguasai metode-metode hitung peralatan. Yang kelima, bekerja dengan loyalitas tinggi dan rasa tanggung jawab waktu pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu menghindari pelaksanaan survei atau pengukuran yang diintensitas panas tinggi. Dan yang udah saya sampaikan untuk pengertian tadi, sekarang saya akan bagaimana cara menghitung ketidakpastian. Oke, kita lihat selanjutnya. Bye-bye. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan ketidakpastian, yaitu saya sudah men-setting yaitu 50, dan nilainya yaitu 50,5, 49,2, 49,3, 49,7, 5,1, dan 49,4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan MEAN, yaitu MEAN X kedua sama dengan X sama dengan ini 50,5 ditambah 49,2 ditambah 49,3 ditambah 49,7 ditambah 50,1 ditambah 49,4, itu dibagi sama jumlah yang ada di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dibagi 6, yaitu hasilnya 48,2. Setelah itu menjelaskan tentang koreksi atau kesalahan. C sama dengan USTD dikurang UUT, yaitu USTD ini hasil dari setting ini 50 dikurang UUT ini dapat dari 48,2 dikurang 48,2, hasilnya 1,8. Terus koreksi relatif, yaitu C dibagi USTD dikali 100%, yaitu 1,8 dibagi 50. 1,8 dapat dari sini ya, 50 dari settingnya, yaitu 100%, hasilnya 0,36%. Dan sekarang kita cari standar efisiensi, dan ini rumusnya yaitu sama ini ya, akar 1 dibagi 6 dikurang 1 dalam kurung 50,5 dikali 48,2 pangkat 2 tambah 49,2 dikali 48,2 pangkat 8 ditambah, dan seterusnya sampai ini habis. Dan sudah selesai, yaitu harus di kalkulator, kalau nggak pakai kalkulator saintifik biar enak. Jadi ini sekarang sudah selesai, hasilnya itu 2,55. Sekarang nyari perhitungan dalam FA, yaitu STDV per akar N, yaitu
Dan sekarang nyari koefisien sensitivitas CA. CA sama dengan 1 karena semua parameter memiliki besaran yang sama. Dan sekarang nyari perhitungan yaitu ketidakpastian dari sertifikat alat standar yaitu 0,33, atau ini biasanya pakai NIM, yaitu NIM saya belakangnya 32 jadi pakai 32. Dan sekarang nyari UB1 yaitu UB1 USTD per K yaitu 0,3032 per 2 sama dengan 0,151. Terus sekarang ketidakpastian resolusi DUT atau UB2. UB2 sama dengan A bagi akar N sama dengan 1 per 2 dikali 1 bagi akar 6, yaitu hasilnya 0,2. Dan FB sama dengan 50. Ini derajat kebebasan tipe B. Dan sekarang mencari ketidakpastian gabungan yaitu FC. CA ini dapat dari sini. Untuk FA yaitu dapat dari ini. Untuk CB1, CB2 gitu. Itu misalnya udah selesai kan sama ini. Itu hasilnya 1,06. Sekarang nyari VEF atau derajat kebebasan efektif, yaitu ini rumusnya dan dimasukin dalam sini yang sudah dihitung dari tadi UB1, CB1 atau CB2, yaitu dengan hasil yang udah di kalkulator pakai saintifik yaitu 0,011, atau untuk yang di tabel itu nanti saya terterakan 12,710. Sekarang mencari perhitungan yaitu ketidakpastian bentangan. U95 disama dengan K dikali FC, yaitu K-nya itu dari sini 12,710 dikali 0 kali 0,011, itu hasilnya 0,139. Ya, selesai. Ya, jadi ini perhitungan yang tidak pastian pada pengukuran kalibrasi. Dan sekian dari saya. Ketika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.